حي على الفلاح. الله والله 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 الله والله والله والله. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله ذكرا كثيرا. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk siang ini kita bisa sama-sama menjalankan suatu kewajiban yang telah dibebankan pada orang-orang beriman. Suatu upacara ritual sepekan sekali, yaitu kita melaksanakan sholat Jumat. Yang perintahnya sudah jelas di surat Al-Jumu'ah. Yang Allah perintahkan ketika kita dipanggil untuk sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Maka segeralah ia harus cepat mengingat Allah dan meninggalkan semua jual beli, semua aktivitas, semua kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk memenuhi panggilan ini. Jadi jelas tujuannya adalah kita untuk berzikir pada Allah, dan karena zikir pada Allah kita merelakan meninggalkan semua kegiatan. Sampai-sampai Rasul pun mengingatkan pada kita ketika kita sudah masuk, sudah mulai sholat Jumat, juga ada aturan-aturan yang memang tidak boleh kita melaksanakan atau kita jalankan. Salah satunya adalah bagaimana Rasul menegur seorang sahabat ketika ada yang sedang sholat Jumat, dia bermain dengan pasir, dengan kerikil, dipermainkan. Yang apabila didiamkan maka fala Jumatan, maka tidak sah Jumatnya. Saat ini kita bukan lagi kerikil yang ada di hadapan kita. Kita masih belum rela meninggalkan aktivitas kita. Masih mau kita membuka-buka WA, membalas WA. Padahal wadarul bai' kata Allah. Tinggalkan semua kegiatan, tinggalkan semua bisnis. Ini yang seharusnya kita pahami, sehingga sholat kita akan diterima oleh Allah. Bukan disebut fala Jumatan, maka tidak sah Jumatnya. Dan banyak lagi etika-etika yang lain yang menentukan diterimanya sholat Jumat kita. Dan tentu kita ingin menjadi mukmin yang baik, yang setiap amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menghayati, mengamalkan bahwa sholat Jumat bukan ibadah ritual biasa yang hanya sekedar untuk membatalkan suatu kewajiban, tetapi ada nilai-nilai yang lebih dari apa yang Allah perintahkan pada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu ingin menjadi orang yang paling baik, manusia yang paling baik. Suatu saat Rasulullah menanyakan pada seorang sahabat, siapakah yang paling baik? Manusia manakah yang disebut paling baik, kata Rasulullah. Dan mereka tentu tidak bisa menjawab, maka Rasul menjawab bahwa manusia yang paling baik adalah aqra'uhum wa asqa'uhum wa usaluhum dirahimi wa amuruhum bil ma'ruf wa nahawanil munkar. Jadi dari hadis ini ada 4 kategori yang disebut manusia yang paling baik. Kata Rasul adalah yang pertama aqra'uhum, orang yang paling banyak membaca di antara mereka.
Artinya orang yang selalu membaca untuk dia memperdalam ilmunya, memperluas pengetahuannya, atau dengan kata lain adalah orang yang terpelajar. Inilah manusia yang paling baik, kata Rasulullah. Kita manusia diberikan akal pikiran, bisa melihat segala fenomena yang ada dalam semesta, dan dengan itu kita bisa mengambil suatu pengetahuan. Makanya dalam Al-Quran betapa begitu banyaknya perintah untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Bahkan di dalam Islam, mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Minal mahdi ilal lahdi, dari sigap buayan sampai ke liang lahat. Bukan hanya mencari ilmu secara formal dari SD sampai S3, tetapi minal mahdi ilal lahdi, karena banyak pengetahuan yang lain yang tentu kita tidak bisa kita mendapatkan ketika kita sedang berada di bangku sekolah. Dan betapa Islam mengajar, betapa Allah juga menempatkan orang yang memiliki ilmu adalah akan menangkat derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sampai mencari ilmu juga dimasukkan sebagai fisabilillah. Ketika seseorang muslim dia keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dan dia berniat untuk mencari ilmu, maka kata Rasulullah, fisabilillah hatta yarja, dia berada di zat Allah sampai dia pulang. Ya, di sana dikatakan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu ilal jannah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dan dia berniat untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan jalan ke surga. Ini suatu hal yang begitu tingginya, mencari ilmu untuk menjadikan kita menjadi pintar, terpelajar dengan derajat yang tinggi. Karena memang kehidupan kita di dunia pun tidak bisa kita peroleh tanpa dengan ilmu. Begitu juga kalau kita menghadapi akhirat, maka harus diperoleh dengan ilmu. Man arada dunya fahuwa bil ilmi, wa man arada al-akhirah fahuwa bil ilmi, wa man aradahuma fahuwa bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kata Rasulullah, maka dia hanya bisa mendapatkannya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dia juga akan mendapatkan dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dia harus mencarinya dengan ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian, apakah betul dengan kita mendapatkan ilmu atau kita orang terpelajar akan menempatkan kita sebagai manusia yang terbaik? Tentunya dalam kenyataan banyak kejahatan-kejahatan, entah kejahatan moral, kejahatan kriminal, justru yang menjalankannya adalah orang-orang yang berilmu. Orang korupsi juga tidak bisa dilakukan orang yang bodoh, orang yang berilmu. Begitu juga orang yang berjualan dengan kejahatannya juga hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu. Orang yang bodoh tidak bisa melakukan. Ternyata bahwa orang yang memiliki ilmu termasuk orang yang baik adalah manakala ilmunya itu dia terima sebagai kandaran dari Allah dan dia pergunakan untuk kemaslahatan umat manusia, kehidupan umat manusia, bukan untuk menumpuk dirinya menjadi kaya, bukan untuk menempatkan dirinya mendapatkan posisi yang tertinggi dengan segala kejahatannya itu. Makanya di surat Fatir Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah adalah orang-orang ulama, orang-orang yang berilmu. Artinya ketika seseorang itu mendapatkan suatu ilmu tetapi dia tidak menunjukkan dia takut pada Allah, hakikatnya dia tidak berilmu. Makanya pantas ada suatu suatu slogan atau suatu ucapan dari dunia barat bahwa makin pintar manusia katanya makin dia akan semakin buas. Manakala ilmu itu tidak bergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, manakala ilmu itu tidak didasari dengan keimanan. Makanya Rasulullah mengingatkan pada kita, janganlah ilmu yang kamu miliki menjadikan suatu kebodohan. Artinya seharusnya ilmu itu kita
Kita peroleh untuk kemanfaatan dirinya dan kemanfaatan untuk umum pada umumnya, untuk manusia, kehidupan manusia pada umumnya. Inilah yang akan menjadikan dia manusia yang paling baik. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, orang yang paling baik, manusia yang paling baik adalah asqauhum. Asqauhum artinya orang yang paling takwa di antara mereka. Kita sering mendengar kata takwa, sudah banyak sekali definisi dari takwa. Takwa adalah, mungkin pengertian lebih luas, takwa adalah kita menghindar, menjauhi dari segala perbuatan-perbuatan yang akan merusak dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertakwa, maka ilmu yang dia dapatkan, dia akan pergunakan untuk memperindah dirinya. Kemudian, orang yang takwa akan menunjukkan wajahnya kesetiaan dan ketaatan pada Allah SWT. Sorot matanya, dia akan menunjukkan keberanian untuk membela yang hak. Tutur katanya, dia akan hati-hati kalau ini akan menjadikan dia menambahkan dosanya. Ketika orang yang takwa menempatkan ilmunya itu untuk memperindah dirinya, maka orang akan senang ketika dia bertemu dengannya. Dan dia akan gembira dan dia akan aman manakala dia bergaul dengannya, dan dia akan sedih manakala ketika dia tinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang takwa cita-citanya sangat tinggi. Dia suatu kelak nanti di akhirat dia ingin bertemu dengan Tuhannya. Karena cita-cita begitu tingginya ingin bertemu dengan Tuhannya, maka dia selalu menghindari segala perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan yang Allah tidak ridho padanya. Faman kana yarjullah wal yaumil akhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang bercita-cita ingin ketemu dengan Tuhannya, dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka dia harus beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak membuat syirik dan beribadatnya kepada Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu figur yang mungkin kita bisa menjadi renungan. Satu saat Umar bin Khattab menemukan seorang pengembala. Dia yakin bahwa ini bukan pemilik dari domba-domba yang digembalakannya. Dia seorang budak. Dia seorang mungkin hina dalam pandangan umat manusia. Umar bin Khattab mencoba untuk membuktikan bahwa sampai di mana ketakwaan dan keimanan anak gembala ini. Kata Umar bin Khattab, "Wahai anak, bisakah engkau jual salah satu domba itu pada saya? Karena saya ingin memiliki domba ini." Kata seorang pengembala, seanak pengembala ini, "Aku tidak berhak untuk menjual gembala ini, karena ini bukan milikku dan ini adalah milik majikanku." Kemudian Umar bin Khattab menggoda lagi, "Kamu bisa saja katakan pada pemiliknya, pada majikan kamu, bahwa satu domba dimakan serigala, dan tentu majikan kamu tidak akan menghitung kekurangan dari domba yang begini banyak. Atau saja bisa juga kamu katakan bahwa domba itu dimakan serigala." Tapi dengan tegas anak gembala ini dia mengatakan, "Fa ainallah." Kalau gitu ada, di mana Allah itu? Begitu jawabannya. Artinya kalau kita terjemahkan apa yang diucapkan pengembala ini, bahwa kita bisa saja berdua dengan Anda, tetapi orang ketiganya adalah Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita perbuat. Bahwa segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dicatat, baik itu amal soleh maupun amal yang sayyi'ah. Semuanya tidak akan hilang dari pantauan Allah SWT. Dan begitu indahnya kalau kita lihat mana seorang pengembala yang pasti tidak terpelajar. Dia pasti status sosial juga dia rendah, tapi dia dapat Allah SWT begitu tingginya, begitu terhormat karena ketakwaan yang dia miliki.
Karena dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan di surat Al-Mujadilah, kata Allah, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Apa kamu tidak memperhatikan, apa kamu tidak melihat bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada suatu pembicaraan yang sifatnya rahasia oleh 3 orang kecuali yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pembicaraan yang rahasia oleh 5 orang kecuali yang keenam adalah Allah. Dan tidak ada suatu pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh sedikit dari jumlah itu atau lebih banyak dari jumlah itu kecuali Allah beserta mereka aina makanu, dimanapun kalian berada. Ini suatu hal kita merasa meraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang takwa selalu bermawas diri, tidak membuat hal-hal yang kemudian Allah tidak ridho kepadanya. Makanya Allah Rasul mengingatkan pada kita, al-kaisu man dana nafsahu wa mila lima ba'dan maut, bahwa orang yang kaya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu dia mengendalikan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, manusia yang paling baik adalah wa ausaluhum dirahimi, orang yang suka menyambungkan tali persaudaraan, tali silaturahim. Bahwa manusia kita ini adalah manusia yang senang bersosial, senang berteman, berkawan, dan semua kepentingan kita memang tidak bisa didapatkan dengan kesendirian, pasti kita memerlukan pihak lain. Maka Islam mengajarkan agar manusia orang mukmin harus selalu bersatu rahim, saling mengisi segala kekosongan, kekurangan, dan tidak bisa kemudian kita hidup sendiri. Kalau kita ingin bahwa orang lain juga bisa membantu kita, maka hendaknya segala perbuatan kita jangan sampai mengundang orang lain tidak senang pada kita, kemudian mereka tidak mau membantu sementara kita membutuhkan bantuan dari mereka. Makanya nilai satu rahim ini begitu pentingnya. Sampai-sampai ada budaya di kita, budaya mudik untuk bersatu rahim. Selama ini mereka merantau, timbul suatu kesenangan ingin bertemu dengan orang-orang yang berada di kampungnya. Namun sudah 2 tahun kita kena pandemik sehingga mudik ini juga dilarang. Karena silaturahim ini banyak sekali manfaatnya. Sampai-sampai ketika kita memotong atau memutuskan tali silaturahmi, maka kata Allah, aku tidak akan melihat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Isnani la yanzuru ila yaumil qiyamah qatil rahimi wa jarusu, bahwa ada 2 golongan yang nanti di yaumil qiyamah Allah tidak akan melihatnya. Yang pertama adalah qatil rahim, orang yang memutuskan satu rahim, dan orang yang selalu mengganggu tetangganya. Ini yang harus kita bangun, satu rahim. Kalau memang kita bisa dengan tatap muka, lakukanlah dengan tatap muka, dengan senyum, dengan berjabat tangan. Kalau kita karena kondisi pandemik, maka cukuplah dengan metode yang memang disarankan, tetapi lebih sempurnanya ketika silaturahim itu memang bertemu secara tatap muka. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana Rasul juga mengingatkan pada kita ada dua keuntungan yang akan didapatkan manakala kita menyambungkan tali silaturahim, akan memanjangkan usia dan membukakan rizki. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, manusia yang paling baik kata Rasulullah adalah wa amruhum bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang senang, orang yang suka menyuruh pada kebajikan dan melarang dari segala kemungkaran. Dan ini adalah suatu tugas kewajiban setiap muslim kita, orang yang mukmin, bahwa amar ma'ruf nahi munkar harus kita bangun, harus kita rasakan, harus kita jalankan.
bukan monopoli seorang ustadz, bukan monopoli seorang kiai, tetapi Allah mengatakan kuntum khairal ummah. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat. Karena sebaik umat maka Allah bebankan padanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka kalian harus memerintahkan segala kebajikan dan melarang segala kemungkaran dan beriman pada Allah. Kita tidak bisa amar ma'ruf saja sementara wa tanhauna 'anil munkar kita abaikan. Akibatnya ketika kemungkaran tidak dicegah, mereka hanya ma'rufnya saja yang diajarkan, maka tidak sedikit orang yang sudah bersolat pun, berhaji melakukan kemaksiatan, masih minum minuman keras. Ketika orang yang hanya mengenal ma'rufnya saja, wa ta'muruna bil ma'ruf, maka kemungkarannya dia tidak segan-segan melaksanakan segala kejahatan kezaliman. Dianggapnya misalnya umroh cukup untuk menghapus segala kemungkaran, padahal misalnya hasilnya bukan dari hal-hal yang halal, tapi merasa akan terhapus dengan umrohnya itu atau dengan hajinya. Padahal harus simultan antara ta'murun bil ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar. Dan ini perintah pada kita semua umat Islam untuk bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Baik dia sebagai pedagang, baik dia sebagai pendidik, baik dia sebagai pejabat maupun sebagai PNS misalnya. Jadi jangan ada PNS yang amar ma'ruf nahi munkar dilaporkan. Soalnya suatu hal yang aib yang dilarang untuk menjalankan bagi PNS. Sama halnya dengan ketika ada PNS mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada ustadz yang meninggal di tahanan, dilaporkan. Padahal kata Allah bahwa kalian akan diuji dengan suatu ujian kekurangan makan, kekurangan jiwa. Dan orang yang kena musibah, alladzina idza asabasu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah jelas orang mukmin ketika kena musibah maka pasti akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berlaku untuk kita semua. Tidak hanya kemudian PNS dilarang untuk itu. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kita karena banyak orang yang tidak paham bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah, bahwa ketika kita kena musibah pun ada perintah untuk macam demikian. Hanya sekedar untuk mengangkat harkat dirinya untuk mendapatkan suatu jabatan, kemudian berbuatlah hal-hal yang menyakitkan orang lain yang sebenarnya itu perintah dari agama. Kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Rasulullah mengingatkan pada unsur ahau kadzaliman. Hendaklah kalian tolong saudara-saudaramu yang berbuat zalim. Harus diingatkan. Tentu banyak sekali caranya dengan mengingatkan. Yang penting ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, timbullah suatu kasih sayang untuk mengingatkan agar mereka tidak salah di jalan di jalan yang tidak sesuai dengan jalan Allah. Idfa billatihi ahsan. Hendaklah kalian tolak segala kejelekan itu dengan kebaikan. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan status kita. Karena Allah mengatakan kullun ya'malu ala syarri. Katakanlah bahwa setiap manusia harus beramal sesuai dengan kondisinya. Kalau seorang ustadz tentu akan beramar ma'ruf nahi munkar dengan caranya sendiri. Begitu juga seorang pedagang juga akan berlainan. Tetapi adalah berdakwah di jalan Allah, menuju pada suatu kebaikan dan menghindari dari segala keburukan. Dan inilah 4 hal inilah yang harus kita laksanakan sehingga kita menjadi atau masuk ke dalam kategori manusia yang paling baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat an ahya'i minhum man amat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma la tumakkinil a'da fina wa la minna wa la tusallithim alaina bidunubina. Allahumma amin fi awtanina wa aslih a'immatana waj'al wulata umurana fi man hawaka wa taqaq ya rabbal alamin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ani kalimataka ila yaumiddin waj'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa sairu bulanil muslimin. Allahumma adfa'na al-ghana wal bana wal waba wal fahsya'i wal munkari wal baghi والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة من أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله والله 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 الله والله